Halo Sobat Traveler, ojo seneng ngaku-ngaku kowe traveler kalau belum pernah ngajak main pacar bayaran atau pacar baru tapi bekas teman ke wisata alam posong Embung Ledung Bukit Potorono Pasar Papringan Alam Sewu sak kabehane sing ana ning Kabupaten Temanggung. Dadi wong lanang kuwi kudu satset las-les was-was ojo kesuwen. Kali ini saya akan merangkum sebuah film perang beneran antara Tiongkok melawan Amerika. Dan ini bukan perang latihan bersama yang sering digembor-gemborkan. Lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Penasaran? Langsung aja siap ke bantal, rebah ke sirah, selonjor ke sikilan, rungokno suaraku. Yang mengesampingkan kekhawatiran berawal dari perang dagang yang semakin memanas antara Cina dan Amerika yang akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata di perbatasan semenanjung Korea. Kisah akan berfokus pada seorang penembak jitu yang bernama Dong Feng. Mungkin nama tokoh utama ini terinspirasi dengan rudal buatan Tiongkok yang selalu dibesar-besarkan, yaitu rudal Dong Feng yang membuat jarak jangkauan ratusan kilometer. Berbeda dengan rudal buatan Amerika yang mana jika diluncurkan maka jarak jangkauannya cuma beberapa sentimeter dan itu keluarnya cuma cairan putih kental. Di dalam bangker tempat pertahanan pasukan China berada, mereka mulai bersiap untuk melakukan penyerangan. Ini menjadi malam yang sangat-sangat menggemaskan karena banyak pasukan dari China yang gugur di medan tempur. Mereka kalah dalam segi persenjataan, apalagi dengan model penyerangan China seperti ini, maka dengan sangat-sangat mudah pasukan pertahanan Amerika menembaki dibantu dengan mortir dan senapan serbu yang dipakai oleh Rambo. Bukan Rambo nama ayam di Upin Ipin loh ya. Berlanjut pada keesokan hari, salah seorang dari komandan peleton pasukan khusus penembak jin, maksud saya penembak jitu, sedang mencari prajurit berbakat untuk bergabung dalam pasukan khusus penggoda janda. Dan di sini Dong Feng mengajukan diri, kemudian komandan peleton mengetesnya. Dan ternyata Dong Feng berhasil lulus ujian nasional menembak. Komandan peleton pun menerimanya, akan tetapi dia masih dalam proses tahap magang selama 3 bulan sebelum diangkat menjadi CPNS ibu kota. Karena gajinya sangat-sangat lumayan menggiurkan jika dibandingkan dengan gaji mantan saya yang berada di pelosok desa. Ha ha ha. 我们班的规矩是，想当狙击手，待在属地界作业区域。 这坑道挖得越远，离敌。好。 Dalam proses magang menjadi seorang sniper, Dong Feng ditemani Wang Qing yang ternyata dia adalah seorang mahasiswa, maksud saya mahasiswa. Kemudian mereka jadi kenal baik dan akrab seperti Upin dan Ipin. Dong Feng akhirnya mencoba mengendap-endap untuk membunuh satu persatu pasukan Amerika yang ada di wilayah pertahanan mereka, layaknya sniper profesional, handal, dan dicintai oleh rakyat. Pada malam Jumat Kliwon, lebih tepatnya Dong Feng berhasil melarikan diri setelah membunuh beberapa pasukan penjaga pertahanan Amerika. Keesokan paginya, komandan peleton diperintah menghadap Danyon dengan marah-marah karena
anak buah yang baru magang yaitu Dongfeng semalam bergerak sendiri tanpa adanya perintah langsung dari atasan, yang mana itu merupakan tindak pidana disiplin karena Dongfeng tidak mematuhi aturan dalam pasukannya. Untung saja semalam dia selamat dari malaikat maut, akan tetapi Dongfeng bersikeras dan untuk sementara waktu senjata miliknya disita. And now, I can't. Their luck has run out, sir. I was told. Di dalam parit, Dongfeng bersama Wang Qing mencoba membayangkan bisa makan siang bersama dengan lauk ikan asin peda ditambah sambal terasi dan kerupuk plus es teh manis. Akan tetapi tiba-tiba bayangan pun sirna ketika sebuah pesawat bomber milik Amerika malah menjatuhkan sesuatu. Tetapi bukan bom melainkan kertas bergambar. Tentunya bukan gambar-gambar artis bintang film Jepang. Ternyata itu merupakan sebuah propaganda yang digunakan sama persis ketika Belanda menjajah Nusantara. Setelah itu, salah satu pesawat bomber Amerika berhasil menjatuhkan bom asap. Amerika mencoba membunuh pasukan China menggunakan sniper. Benar saja, asap-asap tadi menjadi keuntungan bagi sniper Amerika untuk memburu pasukan dari China. Kemudian, komandan peleton pun memerintahkan anak buahnya untuk berlindung di bawah parit. Dan disinilah terjadi aksi adu skill, maksud saya adu skill antara sniper dari China melawan sniper dari Amerika. Setelah adu tembak-menembak, akhirnya penembak jitu Amerika itu berhasil membunuh atasan mereka, yaitu komandan kompi yang terkena tembakan di bagian kepala, pundak, lutut, kaki. Komandan peleton bersama beberapa anak buahnya membawa jasad komandan kompi ke dalam markas pertahanan mereka. Dan di sini akhirnya Dongfeng menerima senjata bekas yang digunakan oleh komandan kompi ketika bertugas tepat pada malam Sabtu Legi. Dongfeng bersama Wang Qing mencoba mengintai situasi pertahanan milik pasukan Amerika yang kala itu susah sekali ditembus. Dan di situ Wang Qing berkata bahwa hampir semua pasukan yang dipimpin oleh komandan kompi tewas di medan laga. Malam itu juga pengintaian yang dilakukan oleh Dongfeng sambil mengendap-endap mendekati wilayah pertahanan musuh diketahui oleh penembak jitu Amerika. Ternyata penembak jitu tersebut memakai sebuah alat yaitu teleskop yang dipasang pada ujung senapannya. Mereka terpaksa bersembunyi dalam gundukan tanah untuk menghindari tembakan dari sniper musuh. Karena merasa terpojok dan tidak bisa melakukan apa-apa, yang bisa mereka lakukan sementara hanyalah ngobrol ngalor ngidul doang. Sampai-sampai akhirnya mereka berdua ketiduran hingga menjelang pagi. Dan disinilah kesempatan mereka lari. Kali ini keberuntungan masih menyertai mereka berdua. Di dalam kamp pertahanan China, Dongfeng diberikan nasihat oleh komandan peleton bahwa tujuan dari perang ini bukanlah menjadi pahlawan yang mati di medan pertempuran, akan tetapi menjadi pahlawan yang hidup setelah pertempuran berakhir. Selesai mendapatkan nasihat, Dongfeng dan Wang Qing kembali ke pos tempur mereka untuk menggali parit lagi. Ternyata sniper Amerika tadi mencoba menyusup dan memasuki wilayah parit pertahanan China. Lalu tanpa sengaja Wang Qing dan Dongfeng melihat sniper tersebut, akhirnya
Mereka berdua mengatur strategi, kemudian mencoba menyergap dari arah yang berlawanan. Akan tetapi karena kalah cepat, Wang Qing akhirnya tertembak dan kemudian is dead. Komandan Kompi mencoba membantu mereka, akan tetapi penembak jitu Amerika itu sangatlah cerdik sampai-sampai dia bisa meloloskan diri walau sempat terkena tembakan di sisi lengan kirinya. Tak tega melihat sahabatnya merenggang nyawa sambil menangisi, di mana Dong Feng menangisi bukan karena kematian Wang Qing, akan tetapi karena mereka tidak jadi berlibur ke wisata Doli yang ada di Surabaya karena ternyata sudah ditutup oleh ibu wali kota. 把罪结公道，我一定要干掉蜀门。战友牺牲的意识是杀敌的凛然正气。 Sambil menggali parit, Dong Feng sangat kesal dengan keputusan ibu wali kota. Malam itu juga Komandan Peleton menyampaikan kepada Dong Feng bahwa besok Dan Yon akan memerintahkan semua pasukannya untuk melaksanakan serangan besar-besaran di segala lini ke wilayah pertahanan Amerika tepat pukul 6 pagi waktu India berdendang. Akan tetapi Amerika memanggil burung-burung ababil dengan membawa batu dari neraka kemudian menjatuhkannya ke pasukan bergajah dari China, dan ini baru perang yang ditunggu-tunggu. Serangan demi serangan antara kedua kubu dilancarkan. Dong Feng bersama Komandan Peleton dengan keahlian sebagai penembak jitu magang mulai unjuk gusi mencoba menembak satu persatu musuhnya seperti dalam game PUBG. Untuk itu adegan ini tidak untuk ditiru adik-adik di rumah karena sangat-sangat berbahaya. Oke. Akhirnya Dong Feng dan Komandan Peleton tahu akan posisi sniper dari Amerika berada. Mereka mencoba memancing dan mengalihkan perhatian sniper tersebut supaya pasukan China berhasil merusak bunker Amerika yang menyulitkan pasukan China bergerak maju. Ya, penembak jitu Amerika itu mulai terdesak dan mencoba berusaha melarikan diri menuju dalam hutan untuk menjaga jarak, lalu memancing supaya Dong Feng dan Komandan Peleton mengikutinya. Setelah mereka terpancing masuk ke dalam hutan, dan inilah yang terjadi. Untung tembakannya meleset ke lengan Komandan Peleton, dan Dong Feng berusaha mengejar penembak jitu Amerika yang berusaha lari dari mereka. Komandan Peleton terkena tembakan di sisi perutnya. Tak lama burung ababil milik Amerika menjatuhkan batu dari neraka dan hampir saja mengenai mereka berdua. Kisah diakhiri dengan sangat-sangat menggemaskan. Dong Feng kemudian membidik penembak jitu Amerika yang dibantu menggunakan pundak Komandan Peleton sehingga berhasil mengenai perutnya dan... Ingat, peperangan hanya akan menambah penderitaan untuk semua orang. Mau menang atau kalah hasilnya tetap sama. Semoga cerita ini menghibur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.